كافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. Turunkanlah, jelek kali nampaknya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ikhwafillah yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan daripada kitab Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayatul Ikhtisar, di mana sampai kita sudah di halaman 173 ya, daripada kitab tersebut, di pembahasan tentang masalah zakat. Kitabuz Zakah, kitab zakat. Jadi di syarat wajibnya zakat binatang ternak, hewan ternak. Sampai di poin wahtaraza asy-syaikhu bil milki tammi anil milki dhaif. Asy-syaikh rahimahullahu taala mengecualikan syarat binatang ternak itu secara khusus, secara umum syarat zakat, syarat binatang ternak dengan kepemilikan yang sempurna. Nah, itu dia. Dari kepemilikan yang dhaif, yang lemah, yang tak sempurna. Kalau kepemilikannya itu dhaif, tak sempurna, fala tajibu fihi zakah, tak wajib padanya zakat. Jadi kalau kita punya harta, punya binatang, tapi kepemilikannya tidak sempurna, tak wajib zakat. Nah, gitu. Wa yadhharu dzalika bidzikri suwarin, nampaklah keadaan itu, kelemahnya kepemilikan, bidzikri suwarin, dengan menyebutkan beberapa contoh gambaran. Fa idza waqa'a maluhu fi madyatin, apabila hartanya jatuh pada tempat kesia-siaan, tempat yang kalau harta itu berada di situ dia akan binasa, gitu kan? Au suriqa, atau dicuri, au ghusiba, atau dirampas, au auda'ahu 'inda syakhsin fajahadahu, atau dia tadi menitipkan harta kepada orang, ternyata orang yang dititipi itu mengingkari kalau hartanya itu pernah dititipkan. Nah, gitu. Dia mengatakan nggak pernah kamu nitipkan harta kepada saya, katanya. Nah, diingkarinya. Fahal tajibuz zakah, maka apakah wajib zakat pada kondisi yang seperti itu? Fihi khilafun, padanya ada perbedaan pendapat ulama tentang gambaran dari harta yang seperti itu. Al-qadimu, menurut qaul yang qadim, la tajibu fihi zakah, tak wajib padanya zakat.
Jadi kalau harta yang dicuri, harta yang dirampas, harta yang dititipkan tapi yang menerima titipan mengingkarinya, itu nggak wajib zakat. Kenapa? Li dha'fil milk, karena lemahnya kepemilikan tadi. Lemahnya kepemilikan yamna'u tasarruf, kepemilikan biman'i tasarruf, dengan tercegahnya pengendalian terhadap harta tersebut. Nah, itu dia fa asbaha malal mukatab, sehingga menyerupai harta budak mukatab. Harta dari budak yang mukatab itu tak wajib zakat. Nah, jadi kalau harta seperti itu dia tak wajib dizakati. Wal jadidul azhar, menurut qaul yang jadid, yang azhar, annaha tajibu, bahwasanya zakat wajib. Nah, kalau yang kepemilikan lemah, menurut qaul yang jadid, wajib juga tetap zakat. Lianna milkahu mustaqirrun alaih, karena kepemilikannya terhadap harta masih tetap berada di bawah atas nama dia. Nah, gitu. Dapat tak? Fa'ala hadza, atas ini pendapat dari qaul yang jadid, la yajibu ikhrajuz zakah, tak wajib mengeluarkan zakat qabla audil mal, sebelum kembalinya harta. Maksudnya kalau menurut pendapat yang kedua ini, harta yang dicuri, harta yang dititipkan tapi yang menerima mengingkarinya, harta yang hilang misalnya, itu kalau sudah kembali wajib zakat. Kalau sudah kembali, gitu kan? Tapi kalau nggak kembali belum, ditunda dulu. Nah, itu dia. Hatta law talifa fi zamanil hailulah, sehingga kalau harta itu rusak pada masa terhalangnya dia untuk dimanfaatkan, dizakatkan, ba'da mudayyi ahwalin, setelah berlalunya haul zakat, saqatatiz zakah, maka gugurlah kewajiban zakat. Nah, tapi kalau misalnya hartanya binasa, rusak, misalnya gara-gara lama didiam dia hancur, nggak wajib lagi zakat. Nah, itu dia. Wa minas suwar, termasuk juga gambaran lemahnya kepemilikan itu yang nggak wajib zakat, ad-dain ats-tsabit 'alal ghair. Nah, harta yang masih menjadi hutang tetap atas orang lain. Jadi kalau dikumpulkan misalnya harta kita sama yang dihutang-hutang orang tuh, gitu kan, itu cukup zakat. Nah, ini enggak, kira-kira yang dihutang tuh dihitung enggak, kan gitu kan? Walahu ahwal, dan baginya ada beberapa keadaan. Ahaduha alla yakuna laziman. Yang pertama, hutang itu tidak tetap. Tidak lazim, tak pasti. Hutangnya tak pasti. Kamalil mukatabah, seperti hartanya budak mukatabah. Fala zakata fihi li dha'fil milk, enggak ada wajib zakat. Jadi kalau hutangnya itu tak pasti, maksudnya enggak diharapkan lagi kembali, tak wajib zakat, Pak. Nah, gitu, enggak tahu kapan akan kembali, gitu kan. Al-halatu tsaniyah, kalau yang kondisi kedua, ayakuna laziman. Bagaimana kalau hutangnya itu tetap pasti bisa kembali, gitu kan. Wa huwa masyiyatun. Nah, ini yaitu wahwa, sedang ia, hutang yang bisa kembali itu adalah binatang ternak. Bi an aqradahu arba'ina syatan, seperti ada orang yang menghutangi 40 ekor kambing kepadanya. Jadi ada orang punya kambing 40 ekor, ada orang lain mau minjam, lalu diberikannya. Nah, kambing dia itu kan wajib zakat tuh, ya kan? Kalau digabungkan dengan 40 ekor tadi. Tapi sekarang yang 40-nya itu sedang sama orang. Kira-kira wajib nggak zakat? Nah, itu maksudnya.
Au aslama ilaihi fiha, atau ia memesan kepada orang 40 ekor kambing. Nah, gitu kan, dipesan. Cuma barangnya belum sampai. Nah, kira-kira dihitung nggak di dalam zakat tuh? Nah, gitu. Wa kadza an-nisabu fil ibli wal baqar. Nah, sama juga hitungan nisabnya pada unta dan sapi. Kalau cukup nisab tapi separuhnya dihutangi orang. Nah, gitu. Misalnya sedang dipinjam sama orang. Wa madha alaihi haul, dan berlalu 1 haul, 1 tahun, qabla qabdih, sebelum dia menerima binatang yang dipinjam tadi. Fala zakata, maka enggak wajib zakat. Nah, walaupun kalau dengan yang orang tadi itu cukup nisab zakat binatang ternak, tapi karena dia sedang sama orang, enggak wajib zakat. Kenapa? Li'anna sauma syartun, karena mengembalakan itu syarat keluarnya zakat. Kalau sama orang, kapan digembalakan itu kan? Kalau mesti sama orang gitu. Wa ma fi dhimmah la yuttasafu bisaum. Bisaum, dan ternak yang ada dalam tanggungan yang masih dipinjam orang itu tidak disifati dengan pengembalaan. Nah, itu dia. Wali anna zakah, dan karena zakat itu innama tajibu fil malin nami, wajib pada harta yang berkembang. Makanya kalau kita punya rumah harganya 10 triliun kan, tapi cuma ditinggali untuk keperluan pribadi, ya nggak wajib zakat. Tapi kita punya rumah peta harganya cuma misalnya 1 miliar, tapi berputar ya kan, sehingga menghasilkan keuntungan sewa itu setelah setelah akhir tahun itu ternyata sampai nisab zakat, maka dia wajib dizakatkan. Nah, itu dia keuntungannya. Mobil misalnya kan, mau mobil Alphard ya kan, Mercedes Benz misalnya kan, kalau untuk keperluan pribadi tak wajib zakat. Tapi kalau rental mobil, nah ini ada unsur wajib zakat. Nah, jadi beda dia. Innama tajibu fil malin nami. Jadi zakat itu wajib pada harta yang berkembang. Nah, wal masyiyatu fil dhimmah la tanmu. Binatang ternak yang sedang dalam tanggungan, yang dia sedang sama orang, itu tak berkembang. Bi khilafid darahim tsabitah, berbeda dengan uang dirham yang tetap dalam tanggungan. Tapi kalau uang, katanya kalau dia sedang bersama orang dan ada harapan kembali, maka dia tetap ada kewajiban zakat. Fa inna sabab az-zakah fiha kaunuha mu'addatan li sarf. Karena sebab zakat pada dirham ya, itu keadaannya dipersiapkan untuk digunakan, dikelola gitu, untuk dipalingkan. Nah, al-halatu tsalitsah, kondisi yang ketiga, ayyakuna ad-dain darahima au dananir. Hutang itu berupa uang dirham, dinar, atau urudat tijarah, barang-barang perdagangan. Fa fi wujubiz zakati fihi qaulan. Masalah zakat pada barang ini ada dua pendapat. Al-qadim la zakata fid daini bihalin. Tidak ada zakat pada hutang sama sekali, li dha'fi tasarruf fihi, karena lemahnya pentasarufan, kemampuan untuk pengendalian pada harta yang dihutangi tersebut. Fa ashbaha malal kitabah, sehingga dia menyerupai harta kitabah. Wal madhhabus sahih al masyhur wujubuz zakati fihi fil jumlah. Tapi menurut yang sahih wajib zakat. Jadi maksudnya gini, kalau dia bukan binatang ternak, dia berupa hutang uang, hutang dinar dirham, hutang modal
perniagaan, perdagangan ya. Itu menurut mazhab Sahih dia tuh wajib dizakatkan. Nah, gitu wajib zakat. Wajib zakat ya. Nah, ini wa tafsiluhu gambarannya in kana mu'tadzirul istifa. In kana mu'tadzirul istifa. Gambaran itu maksudnya kalau harta itu sulit penunaiannya. Li'isari man alaih, karena susahnya orang yang berhutang. Au juhudihi, atau orang yang berhutang tadi mengingkari dia punya hutang. Wala bayyinata lahu alaih, sementara enggak ada bukti dari orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang. Au matlihi, atau penunda-nundaan membayar. Au ghaibatihi, hilangnya dia. Fahuwa kal maghsub wa qad marra, maka yang seperti ini tak dizakati. Nah, itu dia tak. Yang itu enggak zakat. Wa illam ya'tadzil istifa, kalau enggak sulit membayarnya, bi angkana ala mali'in badil, misalnya yang mengutang itu orang kaya yang gampangan, aw ala jahidin alaihi bayinah, atau orang yang mengingkari hutang sementara ada bukti, maka yang seperti itu wajib dizakatkan harta hutang tadi. Nah, jadi kesimpulannya, kepemilikan yang sempurna adalah ketika seseorang itu, kalau dia binatang ternak, itu punya sifat saum. Nah, begitu haul datang, maka bilangan binatang ternak itu memang berada di tangan, gitu. Bukan berada bersama orang lain. Kalau dia dinar dan dirham, maka yang penting harapan kembali ada atau tidak. Nah, gitu. Kalau ada harapan kembali, dihitung sebagai harta yang wajib dizakati. Nah, itu dia kan. Ini bedanya antara binatang ternak dengan dinar dan dirham, ya. Ada spidol tak? Jadi macam itu tadi lah, sapi itu tadi lah. Kalau direncanakan kan ada. Ini di sini tadi kan tidak dikenakan. Kita ya memang dalam posisi hutang gitu kan, ngambil sapi gitu. Kira-kira batasan akhir kita tidak dikenakan itu hutang kapan? Hutang apa? Itu tidak dikenakan zakat. Dia pokoknya gini bang, kalau binatang ternak itu, ini ternak ini bukan untuk dijual. Nah, dia ternak itu memang untuk dikembangkan. Ya. Nah, jadi selama dia mencukupi nisabnya, dibayarkan. Selama waktu haul tuh. Nah, ada dia sama kita gitu. Nah, gitu. Dibayar zakatnya. Tapi kalau misalnya jatuh haul, nisabnya tuh cukup kan? Tapi separuhnya sama orang maksudnya dalam artian orang meminjam itu gitu kan, bukan orang ngangonnya gitu, orang meminjam itu. Nah, kalau itu nggak dihitung. Orang meminjam. Nah, bukan orang mengangon, meminjam. Meminjam ya. Kalau orang utang lah dulu katanya. Orang mengangonnya. Itu kan punya kita itu. Ya, itu nah, kita. Tetap dihitung. Oh, dia tetap dihitung. Nisabnya. Cuma belum sampai haul. Ya tunggulah sampai haul ya bang. Nah gitu. Kalau mau dicepatkan boleh juga kan itu kan. Lebih mantap sih gitu. Ada pak. Ada nanti dibahas pak. Nanti dibahas. Nanti ini umpamanya beli lah. Ini kan posisinya masih hutang. Hutang. Hutang itu kan bahagian dari yang harus kita selesaikan. Iya. Sementara haul, taruhlah haulnya sampai, tapi nisabnya itu tadi itu bermasalah gitu. Berarti enggak kita bayar. Ya pokoknya tuh yang binatang tuh memang punya kita gitu. Nah, punya kita. Dalam artian punya kita itu, kalaupun dia belinya hutang, tapi kan itu pembayarannya kan terbagi dua dia. Ada pembayaran itu yang sifatnya kontan. Ada yang sifatnya hutang, gitu. Nah, gitu. Ya sifatnya hutang ini kalau memang kita itu
tidak dituntut ketika itu membayar, ya tetap punya kita itu gitu. Nah, gitu. Ya tetap dihitung ya, dihitung. Harus kita tunaikan Dihitung zakatnya itu gitu ya. Dihitung. Beda misalnya gini Bang. Karena kan kalau orang sapi ini kan apa namanya binatang beda sama orang bisnis dagang kan. Kalau dagang orang nitip barang di kedai. Nah itu kan kita cuma jasa menjualkan aja. Barang punya dia kan. Itu nggak dihitung. Hitung untung aja itu, bukan hitung modal. Nah untung. Nah itulah kalau misalnya kita bisnis apa sapi dagang kan, dagang sapi. Itu kalau bukan punya kita nggak dihitung modalnya, untungnya aja. Nah itu dia. Modal enggak karena bukan punya kita itu. Iya, tapi kalau sapi ternak yang dia itu kita misalnya pinjam uang sama orang untuk beli sapi kan itu kan. Sapi itu memang punya kita. Untuk digembalakan itu hitung zakat. Hitung zakat. Kemudian cukup nisab sama tahunnya gitu ya. Tapi kalau kita minjam uang beli sapi untuk sapi kurban, lihat dulu ini status minjam memang. Yang meminjamkan ini ikut nggak berkecimpung di bisnis itu. Nah gitu kan. Kalau ikut? Ya tentu nanti berbagi lah kan gitu kan. Jelas. Tapi kalau dia cuma meminjamkan untuk membelikan aja, kita minjam. Kita yang beli, itu yang milik kita lah gitu. Yang sapi itu. Masalah zakat gitu deh kan. Sedekah kan beda lagi. Beda. Ini cerita zakat. Jelas kan? Terus ini lainnya jelas. Misalnya kita mau ngasih kan salah.